Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Tapi pun, di sini kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan mengenai kalimat efektif. Tapi sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Enrico Adel Raya. Saya Nayla Salsabila. Saya Gabriela Ramaniti Kesuma. Saya Fitri Rustika. Saya Najwa Fizikalista. Saya Tarik Fatur Rahman Musafa Sati. Oke, tanpa berlama-lama lagi kami akan mempresentasikan tugas kami, yaitu mengenai kalimat efektif. Oke teman-teman, mungkin kita di sini pernah ngedenger nih tentang kalimat efektif. Nah, tapi di sini juga mungkin kita belum pernah ngedenger nih definisi lebih lanjut tentang kalimat efektif itu kayak gimana, ciri-ciri kalimat efektif itu kayak gimana, syarat-syarat dan contoh kalimat efektif itu kayak gimana. Nah, sekarang ini kelompok 7 bakal ngebahas kalimat efektif lebih lanjut nih. Pertama-tama kita bakal ngedengerin dulu penjelasan definisi dari kalimat efektif oleh teman saya Zizi. Definisi kalimat efektif. Kalimat efektif adalah susunan kata yang dapat menyampaikan gagasan atau pesan dari penulis ataupun pembicara secara tepat, jelas, dan mudah dipahami oleh para pembaca maupun pendengar. Suatu kalimat dapat dikatakan efektif ketika kalimat ini memfasilitasi adanya proses penyampaian dan penerimaan yang sempurna. Keefektifan sebuah kalimat ini tidak hanya ditetapkan dari penggunaan ejaan dan tata bahasa, tapi juga dari kemampuan kalimat tersebut menyampaikan pesan secara logis dan tidak multitafsir. Keefektifan kalimat dapat dicapai dengan susunan kalimat menurut aturan tata bahasa yang benar. Contohnya, bahasa baku, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Bahasa yang tidak baku, para mahasiswa-mahasiswa yang ada di Fakultas Hukum Universitas Lampung semuanya mengikuti acara kuliah umum yang diadakan di aula fakultas. 2. Adanya kesatuan pikiran dan hubungan yang logis di dalam kalimat. Contohnya, bahasa baku, dia datang ketika kami sedang makan. Bahasa tidak baku, ketika kami sedang makan dan dia datang. 3. Penggunaan kata secara tepat dan efisien. Contohnya, bahasa baku, nama gadis yang berbaju merah itu Siti Aminah. Bahasa tidak baku, nama gadis yang mengenakan baju berwarna merah itu Siti Aminah. 4. Penggunaan variasi kalimat atau pemberian tekanan pada unsur kalimat yang ingin ditonjolkan. Contohnya, kalimat biasa. Mahasiswa Universitas Lampung mengikuti kuliah umum di aula fakultas. Kalimat bertekanan, di aula fakultas, mahasiswa Universitas Lampung mengikuti kuliah umum. Oke, sekarang kan kita udah tahu nih definisi dari kalimat efektif. Selanjutnya, kita bakal ngedengerin ciri-ciri kalimat efektif yang akan dijelaskan oleh teman saya, Gaby. Berikutnya adalah ciri-ciri kalimat efektif. Ciri-ciri kalimat efektif itu ada 5. Yang pertama, kesetaraan struktural. Jadi kesetaraan struktural ini adalah kesetaraan yang menghasilkan penempatan topik yang akurat. Penempatan objek yang tepat dapat menyelaraskan konsep dengan struktur kebahasaan. Penempatan subjek juga di awal kalimat itu tidak boleh didahului oleh istilah di dalam, bagi, untuk, pada, sebagai, tentang, mengenal, menurut, dan juga sebagainya. Kehadiran istilah-istilah ini itu akan membuat subjek menjadi ambigu. Selain itu, kita harus menghindari penggunaan subjek ganda dan istilah yang sebelum predikat. Kalimat efektif itu ada dengan struktur paralel yang menunjukkan penerapan afiks yang konsisten dengan cara yang seragam. Jika sebuah kalimat menggambarkan urutan elemen, maka afiks itu juga harus identik. Begitu pula dengan afiks yang berbeda secara beruntun. Lalu yang kedua ada kejelasan makna. Kejelasan makna ini menunjukkan penggunaan kata-kata sebelum subjek, susunan berurutan atau numerik, dan penjajaran ide-ide yang dimaksudkan untuk penekanan. Hal ini itu dilakukan untuk menggarisbawahi suatu konsep. Yang ketiga ada terminologi kata yang sedikit. Bahasa yang ekonomis dapat dicapai dengan menghilangkan subjek yang berlebihan, menggunakan hiponimi, memanfaatkan sinonim, dan menghindari pluralisasi yang tidak perlu dari istilah-istilah yang sudah jamak. Yang keempat ada ketepatan argumen. Ketepatan penalaran memfasilitasi penghapusan interpretasi kata-kata yang ambigu. Lalu yang kelima atau yang terakhir adalah perpaduan kata. Ketepatan frasa yang berhasil terkait dengan koherensi dan kohesivitas di antara mereka.
Lebih jauh, hindari memasukkan kata-kata yang berlebihan dalam pernyataan tersebut. Logika bahasa dalam kalimat yang koherensi berkaitan dengan makna. Penulis menggunakan ejaan dan struktur kalimat yang benar. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa komposisi yang dihasilkan dapat diterima oleh akal sehat. Ini itu dilakukan untuk memastikan bahwa komposisi yang dihasilkan itu dapat diterima oleh akal sehat, dan juga kalimat yang jelas dan mudah dipahami. Definisi udah, ciri-ciri udah. Nah, sekarang ini saatnya kita dengerin syarat-syarat kalimat efektif dan juga contoh-contohnya nih kayak gimana yang akan dijelaskan oleh teman saya Naila, Torik, dan juga Tata. Selanjutnya kita lanjut ke materi yaitu syarat dari kalimat efektif. Yang pertama ada kelogisan. Nah, kalimat dapat dipahami dengan baik jika penulisannya sesuai dengan ejaan dan juga unsur-unsurnya punya hubungan yang logis sehingga dapat dipahami oleh pendengar atau pembaca, baik itu dari bentuk aktif maupun pasif. Kejelasan subjek, predikat, dan keterangan juga sangat penting agar makna itu tidak rancu. Contohnya aja itu ada kalimat mahasiswa mengikuti kuliah umum di aula fakultas. Dari situ kita tahu subjeknya itu mahasiswa, predikat yang mengikuti, dan juga objeknya itu kuliah umum. Yang kedua, syaratnya itu adalah ketegasan. Nah, penekanan terhadap ide pokok merupakan unsur penting dalam penulisan kalimat efektif, agar informasi utama tersampaikan dengan jelas. Penekanan ini dapat dilakukan dengan cara merepetisi kata, atau kita bisa meletakkan kata penting itu di awal kalimat. Contohnya aja itu ada keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Ide pokok yang bisa kita ambil diletakkan di awal itu memberikan penekanan kepada keselamatan rakyat. Yang ketiga, ada kehematan. Nah, dalam kalimat efektif, kehematan itu merupakan prinsip penting yang berarti menggunakan kata secukupnya tanpa mengurangi makna. Hindari penggunaan kata, frasa, ataupun bentuk yang tidak perlu, termasuk pengulangan subjek, dan juga ada banyak lagi. Contohnya itu ada pada kalimat, ia datang terlambat ke sekolah. Nah, kalimat tadi itu ringkas, tidak ada kata berlebihan. Makanya dia bisa efektif. Yang keempat, itu ada ketepatan. Supaya pesan tersampaikan dengan baik dan bisa tepat sasaran, penyusunan kalimatnya harus dilakukan dengan cermat. Maka dari itu, penulisan juga perlu memilih kata secara tepat. Menggunakan pasangan kata yang serasi dan tidak menghilangkan preposisi yang diperlukan. Dengan begitu, informasi juga dapat tersampaikan secara akurat tanpa menimbulkan makna yang ganda atau multitafsir. Contohnya saja ada pada kalimat, para siswa mengikuti ujian dengan tenang. Diksinya tepat pada saat itu, yaitu ada dari kata para, menunjukkan jamak sehingga sesuai dengan konteks. Yang kelima ada kecermatan. Kalimat yang efektif harus bebas dari makna ganda atau ambiguitas. Oleh karena itu, pemilihan kata atau diksi perlu diperhatikan dengan seksama. Hal ini karena kalimat efektif hanya memuat satu arti yang jelas tanpa menyimpang maupun membingungkan para pembaca. Contohnya ialah ibu membeli bunga di pasar. Lalu yang keenam ada kepaduan. Kepaduan berarti bahwa informasi dalam kalimat harus tersampaikan secara utuh dan tidak terpecah-pecah. Kalimat sebaiknya tidak bertele-tele dan menghindari penyisipan kata yang tidak perlu, seperti daripada atau tentang, di antara predikat dan objek penderita. Contohnya, kami berharap pemerintah segera menyelesaikan masalah ini. Yang ketujuh ada kesejajaran. Kalimat yang efektif perlu menjaga keseragaman bentuk atau makna kata yang digunakan. Kesejajaran dalam kalimat tercermin dari konsistensi penggunaan imbuhan, sementara dalam struktur, kesejajaran tampak pada susunan klausa dalam kalimat majemuk yang memiliki bobot dan pola yang setara. Contohnya, anak itu suka membaca, menulis, dan menggambar. Lalu yang ke-8 atau yang terakhir ada kesepadanan. Agar seluruh kalimat dapat dikatakan efektif, struktur gramatikalnya harus lengkap dan proporsional. Kalimat setidaknya harus mengandung subjek dan predikat, serta memenuhi unsur dasar SPOK secara tepat. Contohnya ialah mahasiswa sedang belajar di perpustakaan. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang contoh kalimat efektif dan tidak efektif. Yang pertama ada dari faktor kelogisan. Kalimat efektifnya adalah para petani menanam padi di sawah pada musim hujan.
Sedangkan kalimat tidak efektifnya adalah menanam para petani padi di sawah musim hujan. Yang kedua, ada dari segi kehematan. Kalimat efektifnya adalah dia masuk kelas dengan tenang. Sedangkan kalimat tidak efektifnya adalah dia masuk ke dalam kelas dengan tenang. Kalimat ini dinyatakan tidak efektif karena kata masuk sudah mencakup arti ke dalam. Yang ketiga, ada dari segi ketepatan. Kalimat efektifnya adalah ketua OSIS menyampaikan pidato dengan jelas. Sedangkan kalimat tidak efektifnya adalah ketua OSIS menyampaikan pidato dengan enak. Kalimat ini dinyatakan tidak efektif karena kata enak tidak tepat untuk disampaikan di pidato. Yang keempat, ada dari segi kesejajaran. Kalimat efektifnya adalah ayah sedang memperbaiki motor, mengecat pagar, dan merapihkan taman. Sedangkan kalimat tidak efektifnya adalah ayah sedang memperbaiki motor, mengecat pagar, dan taman. Kalimat ini dinyatakan tidak efektif atau tidak sejajar karena taman bukan merupakan kata kerja. Yang terakhir, ada dari faktor kesepadanan. Kalimat efektifnya adalah anak-anak bermain bola di lapangan sekolah. Sedangkan kalimat tidak efektifnya adalah bermain bola di lapangan sekolah. Kalimat ini dinyatakan tidak efektif karena tidak adanya subjek di kalimat tersebut. Oke, kesimpulan dari presentasi kami kali ini yaitu kalimat efektif adalah kalimat yang jelas, singkat, tepat, dan mudah dipahami tanpa menimbulkan makna ganda. Keefektifan kalimat ditentukan oleh kelogisan, kehematan, ketetapan diksi, kepaduan, kesejajaran, dan juga kesepadanan. Penguasaan kalimat efektif penting, terutama dalam karya ilmiah maupun komunikasi sehari-hari, agar pesan tersampaikan dengan baik. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi